dia sering merasakan kebahagiaan, tapi bukan berarti dia tidak pernah menghadapi permasalahan, tidak pernah punya permasalahan. Ya juga dia mengalami kehidupan ini juga ya masih ada masalah, Nagus. Karena secara logika memang kalau tujuannya itu tidak ke Allah, berdasarkan kajian-kajian yang selama ini jenengan sampaikan, Nagus, atau ulama-ulama, ya memang dari Al-Quran dan hadis seperti itu secara logika kayaknya ya pasti bahagia, cuman bukan kebahagiaan secara dohiriah saja, secara dohiriah saja ya, tapi batiniahnya pastinya masih ada kebingungan ya. Pasti sebelum mereka menuju ke tingkatan orang-orang yang ketiga masih bingung maksudnya. Contoh kecil aja, kita suka bersedekah tapi keniatan kita tidak karena Allah, memang supaya harta saya dilipat gandakan oleh Allah. Contoh seperti itu kan, supaya dapat pengakuan bahwa dia dermawan. Nah, sebatas itu, ingin dipuji orang lain, terus menginginkan hartanya ini, katanya kalau sedekah dilipat gandakan menjadi seperti ini kan, gitu. Nah, setelah dia praktekkan seperti itu, banyak dari golongan-golongan kita itu tidak menerima bukti apa yang telah dijelaskan seperti yang diharapkan. Iya, seperti yang tidak sesuai harapan. Iya. Ya, nah, akhirnya malah banting setir, Mas. Yang semula rajin bersedekah, iya, ada yang malah berhenti tidak ibadah, ada yang berpindah agama dan lain sebagainya. Nah, itulah faktor-faktor yang akan dialami oleh golongan kanan. Udah tergelincir. Karena sejatinya mungkin sedekah dermawan yang dia lakukan itu ya tidak bisa ikhlas hasilnya. Iya, ada tendensi kan, ya. Makanya kan di situ di setiap doa apapun pasti di situ kan di belakangnya itu kan dikasih lafaz lillahi ta'ala, harus karena Allah. Itu loh. Doanya wudhu, doanya puasa, niatnya haji. Nawaitul hajja lillahi ta'ala kayak gitu. Ya itu memang Gus yang banyak tidak dipahami, Gus, terkait makna lillahi ta'ala yang sebenarnya itu bagaimana. Kadang-kadang kan banyak yang berpikiran ya saya ini misalkan bersedekah ya untuk menyembah Allah gitu saja paling ya. Untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, tujuannya ya untuk menjalankan perintahnya Allah, begitu saja, Gus. Bukan karena Allah yang di sisi kefanaan, bukan karena Allah yang memang beraktivitas. Tadi kan mereka hanya terfokus kepada satu pemahaman saja. Semuanya itu ada levelnya, Mas. Levelnya. Seperti di Islam sendiri ada syariat, ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu hakikat, sampai menuju ma'rifat kan itu. Akan disebutkan oleh Rasulullah, Islam itu tidak sempurna tanpa adanya ihsan. Seperti itu. Nah, ihsan itu seperti apa Rasulullah? Kamu kalau sholat harus melihat Allah. Nah, gitu. Kalau kamu tidak melihat Allah, minimal kamu merasa dilihat oleh Allah atau digerakkan oleh Allah, kan gitu. Muraqabah lah paling tidak gitu. Tidak merasa punya apa-apa, ini semuanya milik Allah. Itu minimal sudah. Ketika saya menyalahkan orang lain, berarti saya telah menyalahkan Tuhan, karena orang lain itu pun yang membuat juga Tuhan. Paling tidak di situ.
Jadi Iya. ketika ingin memvonis seseorang, nah seseorang itu juga ciptaan Tuhan. Kalau saya memvonis orang lain, secara otomatis saya juga memvonis Tuhan, kan gitu. Minimal di situ, itulah makna yang dimaksud. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, minimal kamu merasa dilihat oleh Allah. Nah, itu kalau dikiaskan maknanya seperti itu, Mas. Bukan Allah di sana, di sini, itu dimaknai seperti itu saja. Ya tidak ketemu, Mas. Nah, maksudnya itu ketika kamu melihat orang lain yang tidak perilakunya itu tidak baik menurut kamu, jangan mudah kamu memvonis atau melaknat dia, karena dia juga Allah yang menciptakan, memang dibuat seperti itu. Nah akhirnya kita tidak jadi memvonis jelek pada orang lain, karena kita ingat bahwasanya itu juga wujud dari ciptaan Allah. Betul. Masih ada rem, nah itu. Akhirnya kejernihan hati ini tidak seberapa parah lah, Mas. Karena hati itu keruh, itu tidak seberapa keruh lah, gitu. Memang faktanya Gus, siapapun lah itu pasti pernah merasakan itu dalam aktivitas kesehariannya itu selalu terjebak dengan penghukuman terhadap orang lain, menghukum orang lain, yang inilah yang benar, yang salah, seperti itu. Ya karena mungkin konsep pemahaman terkait lillahi ta'ala tadi ya Gus, yang kurang dipahami. Ya kurang dipahami, terus kadang memang sedikit yang menjelaskan. Tapi anehnya ya ada orang yang menjelaskan sebetulnya lillahi ta'ala itu seperti apa, seperti ini, seperti itu, ya kadang itu divonis lain, sesat lah yang otomatis. Tentunya kan contohnya saja waktu di kajian-kajian yang sering kita upload di YouTube kan, lillahi ta'ala itu seperti apa sih? Hanya karena Allah lah, kan itu kan, karena Allah. Lillahi ta'ala itu kalau bahasa Indonesia kan karena Allah lah tubuh ini bisa bergerak melakukan sholat, gitu loh. Kalau tidak karena Allah tidak bisa, itu loh maksudnya lillahi ta'ala itu di sisi torekohnya Masian. Kalau hakikat kita mendalam lagi, la ilaha illa ana, gitu. Kalau tidak kan la ilaha illa anta, muraqabah itu. Karena Allah lah jasad ini bisa minum, karena Allah lah tangan ini bisa merokok, kita bisa merokok, karena Allah lah mata ini bisa melihat, karena Allah lah bibir ini bisa berkalam, karena Allah lah kaki ini bisa berjalan, kan gitu. Itulah makna bismillah sebenarnya, dengan menyebut nama Allah. Sebetulnya kalau dihakikatkan ya dengan Allah. Memang bahasa karena itu sedikit menimbulkan ambigu itu maksudnya ya pemaknaan ganda atau lebih bagus. Karena kalau mungkin lebih dipakai itu sebab, mungkin sudah tidak ada pengertian lain. Tapi kalau karena Allah, lillahi ta'ala itu dimaknai karena Allah, itu biasanya masih ada kemungkinan orang memaknainya itu tujuan. Kita melakukan apa karena Allah itu berarti tujuan kita harus kepada Allah. Iya, sehingga keyakinannya itu masih menganggap Allah di sana. Iya, itu loh. Yaitu bahasa karena itu. Beberapa ayat Al-Quran itu sudah menjelaskan bahwasanya Allah itu dekat. Bahkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat dari urat lehermu. Nah, karena Allah yang dimaksud,
karena Allah lah yang telah menciptakan tubuh ini, yang telah menanamkan roh ini sehingga tubuh ini bisa bergerak. Sebetulnya seperti itu pemaknaannya. Iya. Karena semuanya ini milik Allah, berarti ini juga Allah sendiri yang telah menggerakkan jasad ini, bukan atas ada unsur manusianya di situ. Gitu. Nah, jadi pengakuan manusianya ini dileburkan, baru tinggal punyanya Allah semua. Tidak ada yang tidak punyanya Allah. Nah, ketika sudah kesadarannya di situ, maka semuanya akan dilakukan karena Allah. Minumnya, makannya, ngomongnya, semuanya. Nah, kesadaran inilah yang dimaksud ihsan, keyakinan itu tadi. Yakin enggak kalau ini milik Tuhan semua? Bahkan sampai di sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan sudah double-double itu mas pemberitahuannya. Dalam niat sudah dikasih lillahi ta'ala. Pembukaan sholat, ini wajah tu wajah iya. Lillahi ma bisa bawa. Hidupku matiku semuanya ini adalah milik Allah. Iya, dari tadi saya itu berpikir, Gus, kenapa kok tidak dipakai kata sebab saja, sebab Allah. Ternyata memang kalau kata sebab yang dipakai itu seringnya terjebak di pemahaman menganggap dirinya Allah. Nah itu sebetulnya bukan iya, itu kan menurut persepsinya aja. Iya, persepsinya akan sering tergiring ke situ, Gus. Tidak mendalami makna apa maksud dari pengakuan Allah itu maksudnya di mana. Iya. Soalnya dari kata-katanya yang keluar aja ini Allah. Nah ini maksudnya bagaimana ini? Kan tidak paham. Iya. Nah ketika dipahamkan pun kadang ya juga masih menolak. Gitu. Tapi paling tidak kan ya sedikit banyak kan sudah kita bagikan lah tips-tips seperti itu. Ayatnya juga kita andilkan juga. Jadi kita membahas seperti ini bukan mengambil dari dasar sumber di luar Al-Quran, bahwasanya kita membahas hal-hal seperti itu juga sumbernya dari Al-Quran juga gitu. Kan sudah banyak dalil-dalil yang sudah kita tunjukkan, tapi ya terserah dari si responnya juga. Hidup itu pilihan sudah. Tapi untuk orang-orang yang sudah dikatakan arif billah lah, Gus, itu tidak apa-apa ya pakai sebab sudah ya, Gus ya. Bebas bahasanya tadi itu. Bebas. Orang arif billah itu sudah mempunyai tiga apa ya? Kalau misalkan kalau dimanifestasikan itu makhluk, terus hidup, terus ketunggalan tadi. Jadi pandangannya itu sudah jadi satu. Lebur jadi satu. Ketika dia memandang jasad pun juga kesadarannya ini ada. Ketika dia masuk karya ini, kesadarannya ini masih ada. Jadi ketika dia berhadapan dengan makhluk yang wujudnya seperti apapun, ya tetap aja suasana hatinya tetap seperti itu dalam ketunggalan. Jadi dia mau ditaruh di muhadoroh ya enjoy aja, ditaruh muka syafah juga enjoy aja. Betul? Apapun kondisinya dia enjoy aja karena dia sudah menguasai ketiga tahapan itu tadi, 3 medan. Seperti kalau di tentara itu kan Kopassus kan.
udara dikuasai, darat dikuasai, laut dikuasai. Jadi mau ditaruh di mana aja dia enjoy aja, sudah semuanya dikuasai. Mau taruh di darat ya oke, taruh di air ya oke, langsung taruh di udara ya oke. Tapi pendidikannya kepasukan ya juga tidak mudah seperti pasukan-pasukan yang lain, Mas. Gitu loh. Memang orang-orang tertentu yang memang menginginkan harus melewati ujian-ujian, ya, akhirnya dia mencapai level dari Kopassus itu sendiri. Di paling tidak di Muraqabah itu sudah bagus. Merasa dirinya itu ini semua adalah titipan Allah, tapi sadar dari hatinya itu, tidak mulutnya saja. Oh, sadar.